Saya adalah orang yang pernah berpikir bahwa di dunia ini, uang saja sudah cukup. Uang bisa membeli waktu orang lain, membeli rasa hormat, bahkan membeli senyum sopan di wajah para karyawan. Namun, ada satu hal yang selama 42 tahun hidup di dunia ini, belum pernah bisa saya beli, itulah kedamaian di dalam hati saya. Saya Hendra Wijaya, 42 tahun, CEO dari perusahaan finansial terkemuka di Surabaya. Seseorang yang oleh banyak orang disebut simbol kesuksesan. Sukses? Mungkin benar jika Anda mengukurnya dengan aset. Tetapi jika diukur dengan kebahagiaan, saya sudah lama kalah. Malam itu, kota mulai menyambut hujan pertama musim ini. Tetesan air menghantam atap seng dan permukaan jalan, memantulkan cahaya dari gedung-gedung pencakar langit yang saya miliki. Setelah rapat yang panjang, kepala saya sakit karena angka, laporan, dan kontrak. Saya tidak ingin pulang dengan mobil pribadi, tidak ingin mendengar sopir mengucapkan kalimat, "Selamat malam, Pak Hendra," dengan cara yang kaku lagi. Saya hanya ingin keheningan. Saya berjalan kaki menyusuri jalan menuju kawasan komersial Citraland, tempat yang di siang hari gemerlap, tetapi di malam hari terasa sangat dingin. Di tengah arus orang yang terburu-buru, semua orang memakai earphone, menunduk melihat ponsel. Tidak ada yang peduli satu sama lain. Dan di antara lampu neon yang berkilauan itu, saya mendengar sebuah suara kecil terdengar, ringan seperti tiupan angin. "Paman, bisakah paman menolong saya? Saya hanya butuh susu untuk adik. Saya janji, ketika besar nanti, saya akan mengembalikannya kepada paman." Saya terhenti. Di depan saya adalah seorang anak laki-laki kurus, badannya basah kuyup, memeluk erat seorang bayi yang sedang tidur di dalam selimut tipis. Anak itu kira-kira berusia 7 tahun, rambutnya lepek karena air, wajahnya kotor oleh debu hujan, tetapi matanya bersinar aneh. Tidak ada ketakutan, tidak ada memohon, hanya ada harga diri. Saya melihat sekeliling. Orang-orang lewat, lebih cepat dari angin, tidak ada yang mendengar. Saya juga pernah menjadi salah satu dari mereka. Orang yang tidak pernah berhenti di hadapan penderitaan orang lain. Tapi entah kenapa, kali ini saya tidak bisa pergi. "Siapa namamu?" "Rian, paman. Dan ini adik saya, Raffi." "Di mana ibumu?" "Ibu sakit, tidak bisa pergi jauh. Hari ini susunya habis, adik menangis sepanjang hari." Suara itu lembut, sopan, dan ada sesuatu yang membuat saya merasa tercekat. Saya merogoh saku, berniat mengeluarkan uang, tetapi kemudian berhenti. Tidak, saya tidak bisa melemparkan uang ke tangan anak kecil seperti melempar ke cangkir pengemis. Saya hanya berkata, "Ikut dengan paman. Kita beli susu, ya." Kami melangkah masuk ke toko serba, ada yang terang benderang. Karyawan membungkuk menyambut saya, seorang pelanggan berjas mahal, ditemani seorang anak kecil berpakaian compang-camping. Mereka menatap saya dengan pandangan antara penasaran dan hati-hati. Saya tidak peduli. "Kamu butuh susu jenis apa?" "Saya tidak tahu. Jenis apa saja boleh, asalkan untuk adik." Saya memilih kotak susu terbaik, lalu sekalian mengambil roti, buah-buahan, popok, dan beberapa botol air hangat. Ketika sampai di kasir, anak itu melihat tas belanja, terkejut. "Paman, terlalu banyak. Saya tidak punya uang." "Tidak apa-apa, Pak." "Buat apa?" Jawaban saya. "Anggap saja ini uang muka untuk janjimu." Dan untuk pertama kalinya, anak itu tersenyum. Sebuah senyum kecil, hangat seperti cahaya lampu di malam hujan yang dingin. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya melihat senyum seperti itu. Mungkin itu terjadi sebelum saya kehilangan kemampuan untuk mencintai. Setelah meninggalkan toko, anak itu membungkuk memberi hormat, memeluk adiknya erat-erat, lalu berkata pelan, "Terima kasih banyak, paman." Ia berjalan ke arah jembatan, kaki kecilnya menginjak genangan air yang memantulkan cahaya lampu. Saya berdiri menatap, merasa seperti baru saja bertemu dengan sesuatu yang tidak nyata. Lalu saya mendapati diri saya melakukan hal yang tidak pernah saya lakukan,
mengikuti mereka. Saya berjalan pelan di belakang kedua anak itu. Jalanan berangsur gelap, lebih sedikit orang. Rian berbelok ke sebuah gang kecil, lalu melewati taman, menyusuri jalan tanah yang lembab. Saya sadar itu adalah jalan menuju jembatan Kalimas, tempat yang di siang hari saya hanya melihat bayangan pedagang kaki lima. Semakin berjalan, hati saya semakin terasa berat. Di bawah kolong jembatan, cahaya lampu kendaraan menyorot samar-samar. Saya melihat seorang wanita muda terbaring di atas beberapa lembar kardus basah. Ia batuk pelan, lalu mendongak ketika mendengar suara anaknya. "Ibu, aku pulang. Ada susu, ibu lihat ini." Wanita itu berusaha duduk, mengambil bayi dari tangan Rian. Tatapannya lemah namun lembut. "Dari mana kamu dapat ini?" "Ada seorang paman baik yang menolongku. Dia tidak bertanya apa-apa." Saya berdiri di belakang tiang beton, terdiam. Angin bertiup, membawa hawa dingin, dan suara air mengalir. Pemandangan di depan mata begitu sederhana hingga terasa menyakitkan. 3 orang miskin, tetapi mereka bergandengan tangan, tertawa bersama, berbagi setiap tetes susu. Sementara saya memiliki segalanya, tetapi tidak pernah memiliki siapapun untuk ditertawakan bersama. Sebuah pikiran melintas di kepala saya. Mengapa orang seperti saya bisa kehilangan hal yang paling sederhana, yaitu kasih sayang? Saya pulang lebih larut dari biasanya. Rumah besar itu masih menyala lampunya, tetapi kosong seperti gudang raksasa. Meja makan panjang dengan 12 kursi, hanya ada 1 piring nasi yang disajikan. Saya duduk, melihat nasi yang sudah dingin, lalu melihat keluar jendela, tempat hujan masih turun, rintik-rintik. Di kepala saya, bayangan anak itu terus muncul dengan suara yang jernih. Saya janji ketika besar akan mengembalikannya kepada paman. Saya bertanya pada diri sendiri, mungkinkah seorang anak miskin menepati janjinya? Tetapi kemudian saya menjawab sendiri. Setidaknya, ia memiliki keyakinan, hal yang telah lama hilang dari orang dewasa seperti saya. Saya tiba-tiba tertawa, tetapi air mata malah menetes. Saya tidak tahu apakah saya menangis karena iba atau karena malu. Saya hanya tahu bahwa pada saat itu, saya merasa hidup sungguh-sungguh. Saya pernah berpikir miskin itu menderita. Tetapi melihat mereka, 3 orang di bawah kolong jembatan, saya menyadari bahwa miskin tidak lebih menakutkan daripada hidup tanpa ada siapapun untuk dicintai. Malam itu, ketika cahaya lampu kamar tidur memantul ke langit-langit, saya berbisik kepada diri sendiri. Saya tidak pernah tahu miskin bisa sebahagia itu. Jika Anda pernah bertemu dengan orang asing yang berjuang di tengah kemiskinan namun masih menjaga cahaya harga diri di matanya, Anda akan mengerti bahwa terkadang satu tindakan kecil saja bisa mengubah seluruh hidup mereka atau hidup Anda sendiri. Jika Anda bersimpati dengan hal itu, silakan tinggalkan komentar B. Saya berusaha melupakan wajah anak itu, tetapi tidak bisa. Selama seminggu penuh, meskipun pekerjaan menumpuk, di kepala saya masih terngiang suara lembut hari itu. Saya janji ketika besar akan mengembalikannya kepada paman. Angka-angka, rapat-rapat, laporan-laporan yang biasa membuat saya sibuk kini tiba-tiba terasa tidak berarti. Setiap kali melihat cangkir kopi yang tersisa setengah di ruang rapat, saya kembali melihat bayangan 2 anak kecil di bawah hujan, tidak memiliki apa-apa selain janji yang tulus. Sabtu malam, saya mengendarai mobil kembali ke kawasan Kalimas, tempat yang oleh pemerintah kota disebut area permukiman sementara. Namun semua orang tahu itu adalah tempat bagi orang-orang yang terlupakan. Jalannya sempit, gelap, dan lembab. Bau air sungai bercampur lumpur menyelinap ke dalam mobil, tidak nyaman, tetapi anehnya, saya merasa akrab. Saya menghentikan mobil, membawa tas berisi barang, beberapa kotak susu, obat batuk, roti, dan sedikit uang tunai, hanya untuk melihat-lihat. Tetapi di hati saya tahu pasti, ini bukan perbuatan kebetulan. Di bawah kolong jembatan, Rian sedang duduk menggambar di tanah dengan sepotong arang. Melihat saya, anak itu langsung berdiri, matanya berbinar. Paman kembali lagi?"
Saya tidak langsung menjawab. Melihat anak kecil itu di tengah tumpukan sampah, saya tiba-tiba merasa tercekat. Adikmu di mana? Raffi sedang tidur. Ibu juga sedang istirahat, hari ini batuknya parah sekali. Saya melihat sekeliling. Di atas selembar kardus basah, Aisyah terbaring miring, tangannya diletakkan di dada seolah menahan batuk agar tidak keluar. Ia membuka mata ketika mendengar langkah kaki saya mendekat. Bapak datang lagi? Suaranya serak dan dingin, tidak ramah, tidak menunjukkan rasa terima kasih. Saya membawa sedikit obat. Coba kamu gunakan, semoga membaik. Untuk apa Bapak melakukan ini? Karena kamu butuh bantuan. Tidak ada orang yang menolong tanpa alasan, Pak. Mungkin kamu benar, tapi saya hanya ingin melakukan hal yang benar yang telah lama saya lupakan. Aisyah terdiam lalu membalikkan badan. Saya tidak marah. Saya mengerti. Orang miskin tidak takut lapar, mereka hanya takut dikasihani. Hari-hari berikutnya saya tetap kembali. Awalnya hanya untuk membawa makanan. Lalu perlahan saya membawa susu, popok, pakaian hangat, bahkan buku untuk Rian. Setiap kali melihat saya, anak itu berlari menyambut, senyumnya seolah menghapus debu dan kotoran di sekitar jembatan. Rian bercerita banyak hal kepada saya, tentang ibunya yang pernah bekerja sebagai akuntan di sebuah toko, tentang ayahnya yang pergi ketika tahu ibunya hamil adiknya, tentang mimpinya untuk tinggal di rumah dengan atap yang kokoh agar hujan tidak jatuh ke tempat tidur. Saya mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Karena terkadang orang dewasa perlu diam untuk mendengar betapa kecilnya diri mereka sendiri. Suatu sore, hujan deras mengguyur Surabaya, air sungai naik. Ketika saya sampai, air sudah menggenang hingga tepi jembatan. Aisyah meringkuk memeluk Raffi, wajahnya pucat karena demam. Saya tidak berpikir panjang, hanya melepas jaket saya, menyampirkannya di bahunya. Kamu harus segera ke dokter. Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa. Minum obat beberapa hari akan sembuh. Tidak, kamu demam tinggi, saya tidak bisa membiarkanmu di sini. Saya menggendong Raffi, meminta Rian mengikuti dan membawa ketiganya naik mobil. Anak itu menggenggam tangan ibunya, matanya cemas, sementara saya merasakan jantung saya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di rumah sakit, dokter mengatakan ia menderita pneumonia ringan. Perlu istirahat dan makan yang cukup. Saya membayar biaya rumah sakit, membeli obat, lalu duduk di koridor melihat hujan yang turun di balik kaca tebal. Perasaan aneh menyeruak dalam diri saya, bukan kasihan, melainkan tanggung jawab. Keesokan harinya, saya kembali ke jembatan dengan satu niat, membawa mereka pergi dari tempat itu. Ketika saya melangkah, Rian sedang menyalakan api dengan sobekan koran basah. Aisyah mendongak, raut wajahnya bercampur cemas dan terkejut. Bapak tidak perlu datang lagi. Bantuan kemarin sudah cukup. Kamu pikir saya datang ke sini untuk beramal? Lalu Bapak datang untuk apa? Saya menatap lurus ke matanya. Karena saya merasa memiliki terlalu banyak hal tanpa tahu harus digunakan untuk apa. Suasana hening, suara hujan mereda. Saya melanjutkan, perlahan. Rumah saya punya 4 kamar tidur, tetapi hanya ada 1 orang yang tinggal. Dapur memiliki cukup makanan, tetapi tidak ada yang memasak. Ruang tamu luas tetapi dingin seperti etalase kaca. Jika kamu tidak keberatan, kalian bertiga bisa tinggal di sana sementara waktu. Kamu akan memiliki kamar sendiri, anakmu punya tempat belajar, tempat tidur. Saya tidak meminta imbalan apapun. Aisyah menatap saya sangat lama. Mata itu keras sekaligus takut. Bapak pikir saya akan percaya? Orang seperti Bapak membantu orang seperti saya? Kamu tidak perlu percaya. Cukup coba sekali saja. Jika Bapak menyakiti kami, saya akan pergi selamanya. Saya janji. Kami diam sepanjang perjalanan pulang. Rian duduk di kursi belakang, memeluk adiknya, mata bulatnya menatap setiap gedung yang terang benderang. Aisyah masih menjaga kewaspadaan,
Kedua tangannya terkunci erat. Saya ingat betul tatapannya ketika melihat gerbang besi otomatis terbuka, bercampur kaget dan curiga. Rumah besar saya menyala seluruhnya. Cahaya lampu memantul di permukaan kolam kecil di halaman depan, berkilauan hingga saya sendiri merasa asing. Rian mendongak, melihat sekeliling, lalu berbalik bertanya kepada saya dengan suara lembut. "Ayah Hendra, rumah ayah besar sekali. Tapi pasti dulu sedih, ya?" Saya tidak sempat menjawab, tenggorokan terasa tercekat. Saya hanya mengangguk pelan. Dan ketika Rian melangkah masuk, saya merasa seolah sebuah pintu di dalam hati saya juga baru saja terbuka. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang kerja, melihat ke halaman tempat ibu dan anak itu sedang makan malam. Makan malam sederhana dengan sayur sup dan telur dadar. Tawa Rian terdengar, jernih hingga hati saya bergetar. Pemandangan itu seharusnya biasa, tetapi bagi saya itu lebih berharga daripada semua kontrak jutaan dolar yang pernah saya tanda tangani. Mungkin ini adalah kali pertama setelah bertahun-tahun saya tidak takut pulang, karena untuk pertama kalinya rumah saya memiliki suara manusia. Jika Anda pernah ragu antara mencoba menaruh kepercayaan pada orang yang sama sekali asing atau tetap menutup hati karena takut terluka, Anda akan mengerti bahwa terkadang keyakinan adalah keajaiban pertama yang membuka kehidupan baru. Jadi jika itu Anda, antara keraguan karena takut dan kesempatan baru untuk percaya pada kebaikan, apa yang akan Anda pilih? Silakan beri komentar 1, jika Anda siap membuka pintu itu, atau 2, jika Anda masih ragu. Saya pernah berpikir rumah saya adalah simbol kesuksesan. Setiap bata, setiap dinding dipilih dengan cermat, setiap hiasan adalah barang mewah yang diimpor dari Eropa. Tetapi selama bertahun-tahun, rumah itu tidak pernah benar-benar hidup. Itu hanya tumpukan beton dingin yang menampung seorang pria yang tahu cara menghasilkan uang tetapi tidak tahu cara mencintai. Namun sekarang, 2 minggu setelah Aisyah dan kedua anaknya pindah masuk, saya baru menyadari, rumah ini mulai bernapas. Pagi pertama, saya terbangun bukan karena bunyi alarm, melainkan karena aroma kopi dan tawa pelan yang terdengar dari dapur. Saya melangkah keluar, melihat Aisyah berputar di bawah cahaya lembut fajar, tangannya membalik telur di wajan, rambut panjangnya diikat rapi di belakang. Rian duduk di meja makan sambil menggambar. Ia bertanya, "Ibu, aku menggambar rumah kita ya. Rumah sungguhan, bukan di bawah jembatan lagi." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi membuat hati saya seolah diremas perlahan. Saya berdiri diam, merasa bahwa di dalam ruangan saya yang dingin, ada suara yang belum pernah ada, kehidupan. Aisyah melihat saya, sedikit ragu lalu menyapa pelan. "Selamat pagi, Pak Hendra." "Selamat pagi." Saya duduk di meja, melihat piring telur dadar yang keemasan, secangkir kopi hitam yang mengepul dan senyum anak di seberang saya. Ayah Hendra, kemarin aku menggambar, ayah mau lihat?" "Tentu saja." Anak itu berlari, membawa selembar kertas A4 dengan goresan canggung, sebuah rumah, seorang pria, seorang wanita, dan 2 anak kecil. "Ini rumah kita, ini ibu, ini Raffi, ini aku, oh, ini ayah juga." Saya melihat ke dalam gambar itu, melihat diri saya berdiri di tengah, tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya digambar masuk ke dalam sebuah keluarga. Saya bertanya pelan, "Kenapa kamu menggambar ayah di rumah kita?" "Karena aku lihat ayah juga kesepian seperti kami." Saya terdiam, hanya Rian yang tetap tersenyum polos. Hari-hari berikutnya, semuanya berangsur menjadi kebiasaan. Pagi hari, saya berangkat kerja, melihat ada yang mengantar saya sampai gerbang. Sore hari, ketika mobil berhenti, rumah besar itu tidak lagi gelap gulita seperti dulu. Lampu menyala, aroma makanan tercium hingga ke halaman. Tawa anak kecil terdengar dari dalam rumah, melenyapkan semua tekanan yang saya rasakan. Aisyah tidak pernah duduk diam. Ia membersihkan, mencuci,
mengelap setiap jendela kaca, menanam kembali taman bunga yang saya biarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Saya melihat tangannya yang kapalan karena bekerja, tiba-tiba merasa malu dengan tangan saya yang hanya tahu menandatangani kontrak. Rian berbeda. Anak itu seperti sinar matahari kecil yang berlari ke seluruh rumah. Ia menggantungkan gambar-gambarnya di dinding, ruang tamu, koridor, bahkan kulkas. Suatu hari, saya membuka kulkas untuk mengambil air melihat tepat di tengahnya tertempel gambar keluarga 4 orang. Gambar yang ia berikan hari itu. Saya tersenyum, tetapi senyuman itu juga membawa sedikit ketakutan. Jika suatu hari mereka pergi, rumah ini akan mati lagi. Perasaan itu membuat saya sulit tidur selama beberapa malam. Suatu malam, saya duduk di ruang kerja meninjau rencana investasi, tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Masuk. Pintu terbuka, Rian masuk membawa segelas susu. Ibu bilang ayah kerja larut malam akan capek, jadi aku bawakan susu hangat untuk ayah. Saya menerima gelas susu itu, hati saya hangat luar biasa. Terima kasih, Nak. Kamu belum tidur? Aku mau tanya ayah satu hal. Apa itu? Anak itu ragu lalu menatap lurus ke arah saya. Ayah? Aku mau panggil ayah dengan sebutan ayah, boleh? Saya terkesiap. Sepanjang hidup saya telah mendengar ribuan ucapan selamat, ratusan sanjungan, puluhan ungkapan cinta, tetapi belum pernah mendengar siapapun memanggil saya ayah. Bukan sebuah gelar, melainkan sebuah keyakinan. Sebuah panggilan yang membuat hati saya luluh. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk pelan. Rian tertawa, matanya berbinar. Ia memeluk saya dengan cepat, lalu berlari pergi seolah takut saya berubah pikiran. Ketika pintu tertutup, saya menyadari mata saya terasa perih. Hari-hari berikutnya, hidup saya berubah. Saya bekerja lebih sedikit, pulang lebih awal, makan lebih banyak, dan lebih banyak tertawa. Bahkan karyawan di kantor pun terkejut melihat saya masuk dengan senyum yang tulus. Suatu kali, saya berdiri melihat Aisyah menjemur pakaian di halaman. Sinar matahari menyinari rambutnya membuatnya berkilauan seperti benang emas. Ia tidak lagi canggung seperti dulu, juga tidak lagi menunduk saat berbicara. Saat makan, ia menceritakan kisah lama, suaranya tenang seolah semua penderitaan telah berlalu jauh. Dulu di bawah jembatan, setiap kali mendengar suara hujan, saya hanya berdoa kepada Allah agar kedua anak saya tidak sakit. Saya tidak berani mengharapkan apa-apa lagi. Saya terdiam, tidak tahu harus berkata apa selain kekaguman. Jika Anda pernah meragukan takdir pertemuan, cobalah mencari lebih banyak cerita lain di saluran ini, Anda akan mengerti. Terkadang, Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang untuk mengubah sisa hidup kita. Malam itu, ketika saya sedang meninjau beberapa berkas, Aisyah datang mengetuk pintu. Bolehkah saya masuk? Tentu saja. Saya hanya ingin berterima kasih kepada Bapak. Sejak pindah ke sini, Rian jarang batuk, Raffi juga tidur lebih nyenyak. Saya berutang banyak pada Bapak. Saya menatapnya berkata pelan, "Tidak, Aisyah. Saya yang dibantu. Kamu dan anak-anakmu membuat rumah ini memiliki tawa, membuat saya teringat bahwa saya masih tahu cara untuk mencintai." Tatapannya berhenti sejenak, lalu ia menunduk pelan. Di antara kami tidak ada ungkapan cinta, tetapi ada kehangatan yang menyebar. Hal yang terkadang lebih nyata daripada cinta. Namun di setiap kebahagiaan selalu ada sudut gelap yang tidak kita lihat. Malam itu ketika saya mengantar Aisyah keluar pintu, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang dari biasanya. Tirai jendela bergetar pelan. Dari bingkai kaca ruang tamu, saya samar-samar melihat sosok seorang pria berdiri di luar pagar, menatap tajam ke jendela tempat Aisyah baru saja menjemur pakaian sore tadi. Saya melangkah cepat ke teras, tetapi ketika membuka pintu, tidak ada siapa-siapa lagi. Hanya ada suara angin yang menyelinap di antara pepohonan dan cahaya lampu kuning yang berkedip-kedip. Sebuah firasat samar muncul di hati saya. Seolah masa lalu seseorang sedang mencari jalan untuk kembali. Saya menutup pintu.
Melihat ke arah tangga tempat Aisyah sedang menggendong Raffi, Rian berlari-lari sambil tertawa kecil, dan saya bertanya pada diri sendiri, mungkinkah kedamaian ini akan bertahan lama? Saya pernah berpikir setelah semua yang telah kami lalui, kami pantas mendapatkan sedikit kedamaian. Tetapi kedamaian tampaknya selalu menjadi hadiah paling mahal yang diberikan takdir kepada mereka yang pernah terluka. Malam itu, angin dari Sungai Kalimas bertiup lebih kencang dari biasanya. Saya sedang duduk di ruang kerja, meninjau ulang sebuah kontrak, ketika mendengar bel pintu berbunyi, bertubi-tubi, berbeda dari nada biasanya. Saya melihat jam. Hampir pukul 10 malam. Siapa yang datang pada jam segini? Saya melangkah keluar, melihat Aisyah sedang menggendong Raffi, sementara Rian bersembunyi di belakang ibunya. Cahaya dari teras menyinari wajah mereka. Cemas, tegang. Ada apa? Saya bertanya. Aisyah menjawab pelan, suaranya bergetar. Bapak, sebaiknya jangan keluar. Saya tahu bunyi ketukan pintu itu. Belum sempat saya bertanya lebih lanjut, ketukan itu terdengar lagi lebih keras. Saya membuka pintu. Seorang pria berdiri di sana, jaketnya basah kuyup, wajahnya cekung tetapi matanya penuh ejekan. Lama tidak bertemu, Aisyah. Suaranya serak, bau alkohol tercium jelas. Aisyah menegang, memeluk Raffi lebih erat. Saya menatapnya, langsung menebak. Reno, mantan suami wanita itu, orang yang pernah meninggalkan kedua anak ini. Kamu hidup enak ya? Ia tertawa sinis, matanya menyapu seluruh rumah. Rumah mewah, perabotan mahal, anak-anak tercukupi, memang tahu cara memilih orang untuk ditempeli. Aisyah menggeleng, suaranya tercekat. Saya tidak berutang apa-apa lagi padamu, Reno. Kamu datang ke sini untuk apa? Saya hanya ingin bagian saya. Sedikit uang saja, kalau tidak saya akan membuat keributan. Saya punya cukup bukti untuk membuat berita utama di koran, wanita yang sudah bersuami tinggal bersama bos kaya. Saya melangkah maju, berdiri di antara dia dan Aisyah. Keluar dari rumah saya. Dia tertawa, meremehkan. Kau pikir uang bisa menutupi segalanya, Tuan Hendra? Jika kau tidak membayarku, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Seluruh perusahaan dan wanita ini. Kalimat itu membuat punggung saya merinding. Tetapi lebih dari kemarahan, saya merasa kasihan pada Aisyah. Ia berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, bibirnya terkunci rapat. Kamu mau berapa? Saya bertanya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Tergantung kemurahan hatimu. Tidak ada kemurahan hati untuk pengkhianat keluarga. Jawab saya, lalu membanting pintu. Suara dobrakan pintu terdengar beberapa kali lagi, lalu hening. Hanya tersisa isak tangis Aisyah di rumah yang seharusnya damai selama ini. Saya membimbingnya duduk di sofa, Raffi masih tidur dalam pelukannya. Maaf Pak, saya tidak tahu dia akan mencari sampai ke sini. Kamu tidak perlu minta maaf, karena saya. Kesalahan ada padanya, bukan padamu. Tapi, jika orang tahu saya pernah menjadi istrinya, semuanya akan berbeda. Tidak ada yang berhak menghakimi kamu karena masa lalu. Aisyah diam, hanya mengangguk, tetapi air mata terus mengalir. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu, cahaya lampu kuning menyinari dinding, mendengar suara hujan memukul teras. Di hati saya muncul firasat buruk, perasaan yang sering dimiliki orang sebelum badai yang sebenarnya datang. Pagi berikutnya, langit Surabaya cerah setelah hujan. Rian keluar bermain di taman seperti biasa. Saya sedang menelepon, membahas pekerjaan dengan mitra ketika mendengar suara Aisyah bertanya dari dapur. Rian, tolong bawakan Raffi ke dalam ya. Tidak ada jawaban. Beberapa menit berlalu, Aisyah melangkah ke teras, melihat sekeliling. Rian, kamu di mana? Suaranya berubah menjadi khawatir. Saya segera meninggalkan meja kerja, berlari keluar. Halaman taman kosong, pintu gerbang besi terbuka sedikit, hal yang tidak pernah terjadi. Di tanah yang lembab, ada sepatu kecil Rian tergeletak.
Jantung saya mencelos. Saya berteriak, "Rian!" Tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin menderu melewati pepohonan. Aisyah tersungkur, terisak. "Reno, pasti dia." Saya langsung masuk mobil, menyalakan mesin dan melaju kencang. Aisyah masih memanggil, "Pak Hendra, jangan pergi sendirian. Telepon polisi." Tetapi saya tidak mendengar apa-apa lagi. Saya hanya memikirkan wajah Rian, mata yang jernih, dan pertanyaan polos itu, "Aku mau panggil paman ayah, boleh?" Saya tidak bisa kehilangan dia. Saya tidak bisa membiarkan seorang anak yang telah mempercayai saya terluka lagi. Saya melaju di sepanjang jalan menuju kawasan Pasar Lama, tempat Reno dulu tinggal. Hujan tiba-tiba turun, lebat, mengaburkan kaca depan. Saya menekan ponsel terus-menerus, menelepon seorang teman di kepolisian untuk memberitahu, lalu terus mengemudi. Jantung saya berdebar kencang, nyeri di dada mulai menjalar ke bahu kiri. Saya memaksa diri untuk bernapas dalam-dalam, tetapi semakin lama semakin sulit. Di depan mata, saya samar-samar melihat sebuah mobil hitam yang familiar. Mobil yang saya lihat malam, dia datang ke rumah. Mobil itu melaju pelan di ujung jalan kecil menuju pinggiran kota. Saya menambah kecepatan, mencengkeram kemudi erat-erat. Lampu depan menembus tirai hujan, menyorot lurus ke mobil di depan. "Reno, berhenti!" Saya berteriak, tetapi suara hujan menelan semua suara. Mobil di depan menambah kecepatan. Saya mengejar, roda mobil tergelincir di permukaan jalan yang basah. Lampu lalu lintas buram dalam pandangan, jantung saya seperti mau meledak. Rasa sakit di dada melonjak seperti palu yang menghantam. Saya tahu jika tidak berhenti saya bisa pingsan tepat di belakang kemudi. Tetapi ketika memikirkan Rian, anak yang pernah membawa susu untuk adiknya di malam hujan, yang pernah tersenyum memanggil saya ayah, saya tidak bisa berhenti. Saya mengertakkan gigi, menginjak gas kuat-kuat, memotong laju mobil Reno. Kedua mobil bersenggolan ringan, suara logam yang memekakan telinga terdengar nyaring. Saya melangkah keluar, hujan menerpa wajah, sangat dingin. Reno membuka pintu, menarik Rian keluar, sambil memegang pisau kecil. "Menjauh, kalau tidak, aku bunuh dia." "Reno, jangan!" Saya berteriak, suara saya serak. "Anak itu tidak bersalah. Kau merampas segalanya dariku, sekarang kau masih mau mengajariku cara menjadi manusia?" Nyeri di dada saya seolah meledak. Saya tersungkur selama sedetik, lalu menopang diri untuk berdiri, berusaha tetap tenang. "Jika kamu butuh uang, ambillah, tapi jangan sentuh dia." Reno menatap saya, matanya bimbang. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, dia mendorong Rian ke samping, lalu masuk mobil, menginjak gas dan melarikan diri. Saya berlari menghampiri Rian. Anak itu memeluk saya, terisak-isak. "Ayah, aku takut." Saya belum sempat menjawab, rasa pusing menyerang. Dunia di sekitar saya berputar. Rasa sakit yang mencekik menjalar ke seluruh dada, seperti ada yang meremas jantung saya. Saya mendengar Rian berteriak, "Ibu, tolong ayah, tolong siapa saja." Lalu semuanya tenggelam dalam suara hujan, sirene mobil, dan kegelapan yang pekat. Saya samar-samar mendengar suara diri saya sendiri berkata dalam hati, "Meskipun harus mati, aku harus menyelamatkannya." Dan kemudian semuanya menghilang. Saya tidak pernah menyangka saat antara hidup dan mati bisa datang secepat itu. Satu saat, saya masih mencengkeram kemudi, berusaha menjaga pandangan di tengah hujan putih. Saat berikutnya, seluruh dunia di depan mata saya hanyalah lampu-lampu yang kabur, suara sirene mobil yang terdengar jauh, dan ketakutan primordial. Takut kehilangan orang yang saya cintai. Saya pernah menghadapi bahaya, transaksi ratusan miliar, ancaman, pengkhianatan. Tetapi tidak pernah saya merasa setakut ini ketika anak yang memanggil saya ayah berada di luar sana, di tangan orang yang sudah kehilangan akal sehat. Mobil Reno melaju liar melewati tikungan, tergelincir di permukaan jalan yang basah. Saya menginjak gas, membuntuti mobil itu, mendengar suara roda mobil berderit,
di permukaan aspal. Hujan seperti tirai tipis yang memisahkan kami. Setiap detik saya takut kehilangan jejak. Lampu depan menyapu papan iklan di pinggir jalan. Saya melihat bayangan Rian di mobil di depan. Wajah anak itu pucat pasi. Matanya yang panik menempel erat di kaca jendela. Saya berteriak, meskipun tahu anak itu tidak bisa mendengar. "Rian, ayah datang, anakku, jangan takut." Tangan saya gemetar, rasa sakit yang terpendam di dada mulai kembali. Sejak pertama kali bertemu Aisyah, saya harus minum obat jantung secara teratur. Tapi sekarang, saya tidak peduli. Jantung saya bisa pecah, tetapi saya tidak boleh kehilangan anak itu. Hujan semakin deras, tetesan air seperti jarum menembus kaca depan. Saya hanya melihat lampu merah mobil Renault berkedip-kedip di depan. Saya menginjak gas kuat-kuat, jantung saya seperti meledak di dalam dada. Ketika sampai di jalan sepi dekat pinggiran kota, saya menambah kecepatan, membanting setir, memotong laju mobilnya. Kedua mobil bersenggolan, suara logam beradu memekakkan telinga. Saya melangkah keluar, hujan menerpa wajah, dingin membeku, tetapi saya tidak merasakan dingin lagi. Pintu mobil di depan terbuka. Reno melangkah keluar, rambutnya basah kuyup, tangannya memegang pisau yang berkilauan di bawah cahaya lampu mobil. "Kau merampas segalanya dariku, rumah, uang, bahkan wanita milikku." Ia berteriak, suaranya penuh kebencian. "Dia sudah tidak lagi milikmu sejak lama. Kau tinggalkan dia dan kedua anak itu. Sekarang kembali, untuk apa?" "Aku ingin mengambil semuanya kembali, termasuk bocah itu." Mendengar itu, saya melangkah maju, suara saya merendah. "Jika kamu butuh uang, ambillah. Tapi jangan sentuh dia." Reno tertawa gila. "Kau pikir kau siapa? Ayahnya?" Pertanyaan itu membuat hati saya nyeri. Saya menatapnya, tenang tetapi tegas. "Ya, saya ayahnya bukan karena darah, tetapi karena cinta." Pada saat itu, kilat menyambar di langit yang gelap gulita. Reno terdiam sesaat, lalu menerjang. Saya berhasil menghindari tusukan pertama, tetapi nyeri di dada datang dengan hebat. Saya berlutut, satu tangan memegang dada, napas terputus-putus. "Kau lemah, bos." Dia tertawa, suaranya mendesis melalui sela-sela gigi. Saya tidak mendengar dengan jelas lagi. Semua suara seolah menjauh, hanya tersisa detak jantung yang berdebar kencang dan suara hujan yang berat. Melalui lapisan air yang kabur, saya melihat Rian membuka pintu mobil, berlari keluar. "Ayah! Ayah!" Suara anak itu menembus hujan, merobek kepanikan di kepala saya. Saya mencoba membuka mata, melihat tubuh kecil itu berlari ke arah saya, tergelincir lalu berdiri lagi. Reno berbalik, membentak keras. "Rian, kembali ke sini." Tetapi Rian tidak mendengar. Anak itu berlari, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong saya menjauh dari jalur mobil. Pada saat itu, saya merasakan kehangatan dari tangan kecil yang mencengkeram tangan saya. "Ayah, aku di sini. Aku tidak akan biarkan ayah jatuh." Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi napas saya terlalu lemah. Reno berdiri terpaku. Mungkin dia tidak menyangka anak yang dulu takut padanya kini berani melawannya. Tepat saat itu, serombongan mobil lewat dan mereka berhenti ketika melihat kami. Reno melempar pisau ke tanah, lalu berbalik melarikan diri, menghilang dalam tirai hujan. Saya jatuh tersungkur. Rian memeluk kepala saya, suaranya bergetar. "Ayah, buka mata. Ayah jangan tidur, ayah. Aku akan panggil bantuan." Anak itu merogoh ponsel di saku saya, gemetar menekan nomor darurat. "Tolong, tolong, ayahku. Ayahku tidak bisa bernapas." Suara itu, penuh ketakutan, sekaligus keputusasaan, membuat saya lebih sakit daripada semua penyakit jantung yang pernah saya rasakan. Saya berusaha mengangkat tangan, meletakkannya di pipi anak itu. Hujan bercampur air matanya, tidak lagi tahu mana air langit, mana rasa sakit. "Ayah, jangan pergi.
Aku belum bisa mengembalikan apa-apa pada ayah. Tidak, kamu sudah membalasnya. Saya berbisik. Anak itu menggeleng, air mata membasahi wajah saya. Tidak, aku janji akan membalasnya ketika aku besar. Kamu sudah besar, tepat saat kamu memegang tangan ayah. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa berbicara. Saya hanya tahu di antara suara guntur dan siren mobil yang terdengar jauh, ada suara kecil yang muncul dari tempat terdalam di hati saya, detak terakhir kehidupan yang didedikasikan untuk cinta. Lampu merah ambulans menyala di tengah malam hujan. Suara sirene melengking panjang, merobek tirai air. Rian masih memeluk saya, gemetar, tidak mau melepaskan. Ketika petugas medis menarik saya ke tandu, ia memegang erat tangan saya tanpa beranjak. Ayah, aku janji akan membalas semua ini dengan seluruh hidupku. Ayah dengar aku? Saya menggerakkan bibir, napas terputus-putus. Anakku, ayah bangga padamu. Kalimat itu saya tidak tahu apakah keluar dalam bentuk suara. Saya hanya tahu ketika mata perlahan tertutup, saya melihat wajah Rian melalui lapisan hujan. Mata itu bersinar terang, seolah ingin menahan saya kembali ke kehidupan. Orang bilang di batas antara hidup dan mati, manusia akan melihat seluruh masa lalu dan masa depan dalam sekejap. Saya melihat diri saya duduk di kantor yang dingin, sendirian di antara laporan-laporan. Saya melihat anak kecil dulu berdiri di depan toko serba ada, memeluk adiknya, berkata, "Saya janji akan membalasnya ketika saya besar." Dan saya melihat diri saya sendiri, pria yang dianggap tak tersentuh, menangis di tengah malam, karena akhirnya mengerti bagaimana rasanya dicintai dengan tulus. Cahaya ambulans menyinari wajah Rian yang basah oleh air mata. Saya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi semua suara telah hilang di telan hujan. Sebelum tenggelam dalam kegelapan, saya hanya sempat berpikir, jika ada keajaiban, izinkan saya hidup. Bukan untuk menjadi lebih kaya, tetapi agar saya bisa melihat senyum ini sekali lagi. Ketika saya membuka mata, cahaya putih menyilaukan membuat saya mengira sedang berada di tempat lain. Tempat yang tidak lagi ada rasa sakit, tidak ada hujan, tidak ada suara sirene. Namun kemudian, di antara lapisan kabut itu, saya mendengar suara seseorang memanggil nama saya. Pelan, bergetar, dan sangat dekat. "Pak Hendra, Bapak sudah sadar?" Suara itu, saya bisa mengenalinya meskipun di antara ribuan suara lain. Aisyah. Saya memutar kepala, perlahan seperti orang yang baru kembali dari alam lain. Di samping tempat tidur, ia duduk di sana, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak karena kurang tidur. Di pelukannya, Raffi tidur nyenyak, dan di sampingnya, Rian tertunduk di selimut, tangan kecilnya masih menggenggam tangan saya. Satu tetes air jatuh di punggung tangan saya. Tidak jelas air mata siapa. Saya berkata pelan, suara saya sangat serak. Jika bukan karena Rian, mungkin saya sudah tidak ada di sini. Aisyah mendongak, bibirnya bergetar. Rian tidak melepaskan tangan Bapak sepanjang perjalanan. Ia memanggil Bapak ayah tanpa henti, bahkan membuat dokter pun menangis. Saya tersenyum lemah, meremas lembut tangan kecil yang menggenggam tangan saya. Anak itu sudah menepati janjinya, Aisyah. Dia bilang akan membalasnya ketika dia besar. Dan dia telah membalasnya dengan seluruh hatinya. Saya dirawat di rumah sakit selama hampir 2 minggu. Setiap hari saya melihat ibu dan kedua anaknya di samping saya. Rian mengganti bunga-bunga yang layu, bercerita tentang sekolah jika saya bosan, sementara Aisyah meracik obat, mengganti air, merawat saya tanpa keluhan. Setiap kali melihat mereka, saya merasa seperti hidup dalam mimpi. Mimpi yang bernama keluarga. Malam itu, ketika lampu rumah sakit dimatikan, Rian naik ke tempat tidur, berbaring di samping saya, bertanya pelan. "Ayah, boleh aku tanya ini?" "Tentu, anakku. Ayah tidak hanya menolongku sekali malam itu, ayah telah memberiku terlalu banyak. Aku ingin mulai sekarang akan menggunakan setiap hari untuk membalasnya pada ayah. Boleh ayah?" Saya menatapnya.
Melihat mata hitamnya memantulkan cahaya redup koridor. Boleh anakku, mulai balaslah ayah dengan cintamu setiap hari. Anak itu tertawa, senyumnya persis sama dengan senyum pertama yang saya lihat di depan toko serba ada bertahun-tahun lalu. Sebuah senyum yang mengubah seluruh dunia di dalam diri saya. Ketika saya keluar dari rumah sakit, saya tidak kembali ke rumah besar dengan mobil mewah, tanpa sekretaris, tanpa media yang mengambil gambar seperti biasanya. Hanya ada Aisyah dan kedua anak itu yang menemani. Ketika mobil baru saja masuk gerbang, Rian bersorak, "Rumah kita, rumah kita." Saya tertawa. Dua kata rumah kita terdengar begitu akrab namun aneh. Aisyah menatap saya, tersenyum. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya tahu senyum itu adalah ucapan terima kasih terdalam yang bisa ia berikan kepada saya. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Tidak bising, tidak mewah, tetapi damai seperti belum pernah ada. Pagi, saya bangun pagi, berjalan-jalan di taman, mendengar suara Rian memanggil, "Ayah, aku menangkap capung." Siang, Aisyah memasak, aroma nasi hangat menyebar ke seluruh rumah. Malam, kami bersama-sama membaca Al-Quran, Raffi tidur di pelukan ibunya, Rian menggambar lukisan baru, sementara saya hanya perlu melihat sudah cukup bahagia. Suatu sore, ketika cahaya matahari terbenam jatuh di taman, saya melihat Aisyah sedang membereskan mainan anak-anak. Hati saya dipenuhi sesuatu yang ingin saya ungkapkan sejak lama. Saya mendekat, memegang tangannya. "Aisyah, saya pernah memiliki segalanya, tetapi belum pernah merasa benar-benar hidup. Sampai saya bertemu kamu dan anak-anak." Ia mendongak, matanya terkejut. Saya melanjutkan, perlahan seolah takut waktu akan berhenti. "Jika kamu mengizinkan, saya ingin seluruh dunia tahu bahwa kita adalah keluarga sejati." Aisyah terdiam lama, lalu tersenyum. "Bapak yakin orang seperti saya, dengan masa lalu seperti saya, bisa berjalan di samping Bapak? Bukan kamu yang berjalan di samping saya, Aisyah, tetapi saya yang diizinkan berjalan di sampingmu." Pernikahan kami berlangsung sebulan kemudian di sebuah masjid kecil di Surabaya. Tidak ada mawar, tidak ada gaun pengantin mahal, hanya ada suara doa dan tetesan air mata kebahagiaan. Rian memegang cincin, Raffi tidur nyenyak di pelukan ibu pengurus masjid, sementara saya, pria yang pernah mengira hatinya sudah kering, merasakan jantung saya berdetak kencang seperti usia 20-an. Ketika imam membacakan doa restu terakhir, saya menggenggam tangan Aisyah, berkata pelan, "Mulai sekarang, tidak ada lagi di antara kita yang harus kesepian." Beberapa bulan kemudian, kami menyelesaikan prosedur adopsi legal untuk Rian dan Raffi. Surat legal yang kering itu membuat saya terharu hingga tidak bisa menahan air mata. Saya tidak butuh warisan, tidak butuh ketenaran, saya hanya butuh ketika seseorang bertanya pada Rian siapa ayahnya, ia bisa dengan bangga berkata, "Ayah saya adalah Hendra Wijaya." Aisyah menatap saya, matanya juga memerah. "Terima kasih, Pak, karena telah memberikan kedua anak ini sebuah nama keluarga, sebuah rumah, dan seorang ayah." "Tidak, Aisyah. Justru merekalah yang telah mengembalikan hati yang hilang dari saya. Sejak saat itu juga kami bersama-sama mendirikan yayasan susu untuk semua anak. Sebuah proyek kecil dimulai dari kisah kami sendiri, lalu menyebar ke seluruh Surabaya. Kami mengirimkan susu dan obat gratis untuk anak-anak tunawisma, membantu ibu tunggal mendapatkan pekerjaan yang stabil. Setiap kali melihat senyum polos itu, saya seolah melihat kembali bayangan Rian di malam hujan bertahun-tahun yang lalu. Anak yang pernah meminta susu dan berjanji akan membalasnya ketika ia besar. Di dinding di kantor yayasan, Rian menulis dengan tulisan tangan anak-anak. "Saya janji akan membalasnya ketika saya besar. Dan hari ini, saya sudah menepati janji." Ketika melihat tulisan itu, saya mengerti bahwa semua yang pernah saya lakukan di dunia, uang, ketenaran, status, tidak dapat dibandingkan dengan dua kata menepati janji ini. Suatu sore, saya pulang ke rumah lebih awal. Rian sedang duduk di teras,
menggambar lukisan baru. Saya bertanya, "Kamu gambar apa, Irian?" "Aku gambar keluarga kita, Ayah." "Satu lagi?" "Ya, tapi kali ini ada tambahan kucing Raffi dan ada matahari yang lebih besar." Anak itu mengangkat gambar tersenyum ceria. Saya melihat dengan saksama. Sebuah rumah dengan 4 orang, seekor kucing kecil, dan di atapnya tertulis dengan krayon biru, "Keluarga Hendra Wijaya selamanya." Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya merasakan tenggorokan tercekat. Aisyah keluar dari dapur, meletakkan tangan di bahu saya, tersenyum. Di luar, Raffi berlarian di taman, berusaha mengejar kucing berbulu putih sambil tertawa cekikikan. Matahari terbenam menyinari bingkai pintu. Angin membawa aroma nasi matang, bau melati dari taman. Saya melihat semuanya. Wanita yang saya cintai, 2 anak yang memanggil saya ayah, rumah yang dulunya dingin kini penuh tawa. Dan saya mengerti, inilah kekayaan sejati. Kaya bukan karena seberapa banyak yang ada di rekening, tetapi karena berapa banyak orang yang menunggu Anda pulang. Saya mendongak, tersenyum, berkata pelan seolah berbisik pada diri sendiri. Kekayaan sejati adalah ketika kita punya orang yang memanggil kita ayah.